Selamat malam. Eh, Kita absen terlebih dahulu. Ayah, bunda, dan abang kakak dari mana saja ini yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kajian Quranic Happiness dengan tema hal-hal terlarang ketika haid dan hikmah di baliknya. Silahkan absen terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai pengajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita tercinta Ustadz Ahsani Takwim, selaku juga dari Kepala Operasional Pondok Al Biru yang merupakan salah satu pondok dari Sejuta Santri. Yang saya hormati ayah, bunda, dan abang kakak sekalian yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan keistiqomahan untuk hadir dalam kajian Quranic Happiness. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bertemu kembali dalam Zoom meeting ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Selamat malam, ayah, bunda, dan abang kakak sekalian. Pada malam hari ini kita akan tolabul ilmi, menuntut ilmu, eh, mengenai tentang hal-hal terlarang ketika haid dan hikmah di baliknya. Pastinya kita perlu terus belajar apa saja sih yang harus dilakukan ketika haid, tidak melulu tentang perempuan, cowok pun ayah dan abang-abang sekalian harus tetap belajar mengenai ilmu ini. Kenapa? Karena kita juga harus bisa memberikan keilmuan ini, menularkan keilmuan ini kepada orang-orang yang belum tentu tahu hukum-hukumnya dan hikmah di baliknya itu seperti apa. Begitu. Yang pertama-tama saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu tausiah dari Ustadz Ahsani Takwim mengenai hal-hal terlarang ketika haid dan hikmah di baliknya. Yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah yang kita lafalkan dapat memperlancar acara kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu tausiah dari Ustadz Ahsani Takwim mengenai hal-hal terlarang ketika haid dan hikmah di baliknya. Kita sapa dulu Ustadz Ahsani Takwim. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat walaupun lagi batuk ini. Masuk angin Ustaz nih habis bekam Ustaz. Oh, habis bekam. Allah. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin Ustaz. Santri-santri di Pondok Pesantren Al Biru, gimana Ustadz untuk kegiatan hariannya Alhamdulillah. Ustadz? Ini lagi tahfidz malam Ustaz di pondok. Oh, Setelah oh tadi iya. setelah maghrib ada tafsir. Ini tahfidz lagi, Hmm, tahfidz terakhir malam hari sebelum nanti tidur pukul 9:30. oh, ya Allah. Nah, ayah bunda dan abang kakak sekalian, Ustadz Ahsan Nitakwim ini merupakan kepala operasional Pondok Al Biru yang merupakan salah satu pondok dari Suta Santri. Nanti kalau ayah bunda dan abang kakak sekalian ingin bertanya-tanya mengenai Sejuta Santri, kegiatan-kegiatan santrinya seperti apa di Pondok Al Biru, bisa langsung ke kepala operasional Pondok Al Biru, langsung dengan Ustadznya. Ya, pada malam hari ini akan membahas tentang hal-hal terlarang ketika haid dan hikmah di baliknya, Ustadz. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, Ustadz. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ustadz Ridwan yang tidak capek ini mendampingi program Suta Santri. Sebelumnya ada beberapa Ustadz yang sebelum Ustadz Ridwan itu Masya Allah, dan saya lihat Ustadz Ridwan ini paling semangat untuk thalabul ilmi. Karena sebelumnya itu seringkali kita pakai YouTube yang satu arah. Kalau Zoom ini kan dua arah, dan saya lebih suka sebenarnya dua arah begini. Baik. Ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati Allah SWT, puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 bertepatan tanggal 3 Januari di momentum pergantian tahun Masehi. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita. Usikum nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Mari sama-sama takwa. Sekali lagi nanti kalau kita belajar syariat itu diturunkan, itu pasti ada khair, ada kebaikan untuk umatnya. Maka ada kitab itu namanya Hikmatut Tasyri' wa falsafuhu. Hikmah tasyri', hikmah dari hukum tasyri' dan falsafat latar belakang daripada itu. Maksudnya apa? Hikmahnya itu apa dan sebagainya. Itu ada bukunya seperti itu. Dan sama-sama kita mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua sama-sama meningkatkan takwa kita. Karena takwa itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Baik itu di dunia dan di akhirat. Mungkin hidup kita masih ada yang sempit. Mungkin jodoh kita masih ada yang belum ketemu. Mungkin jodoh kita pun masih belum sempurna. Mungkin anak kita belum diberikan yang terbaik, belum diberikan keturunan. Atau mungkin anak kita masih belum soleh-solehah, zuriyah kita belum baik. Maka kunci daripada itu semua adalah takwa. Baik. Oke, di malam hari ini kita langsung saja masuk ke pembahasan haid yang nanti insya Allah akan di-share sama Ustadz Ridwan di grup. Tapi ini saat ini belum. Ini kalau kita bahas tentang haid ini kan sebenarnya lebih cocoknya perempuan, ustazah yang mengajarkan, tapi ya enggak apa-apa. Kalau sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Ridwan itu hukum belajar haid itu bagaimana Ustadz? Nah, hukum belajar haid bagi seorang wanita, khususnya yang sudah balik, itu fardu ain. Wajib. Tidak boleh digantikan, karena mau nggak mau mereka akan menghadapi yang namanya haid atau menstruasi.
Tapi untuk laki-laki, saya, Mas Ridwan dan sebagainya, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau kemudian sudah dipelajarin sama istri sebenarnya cukup, tapi tetap kita sebenarnya dianjurkan untuk belajar. Kenapa? Seringkali kita ini nanti nikahnya laki-laki itu kan nggak tentu. Jodohnya santriwati atau bukan. Seringkali bukan santriwati atau bukan pembelajar. Mereka nggak tahu. Contohnya saya ini istri saya bukan ustazah, bukan santriwati, dijodohkan sama ustaz saya dan posisi dia baru orang hijrah. Ketika kemudian menikah sama saya tuh banyak pertanyaan tuh, ini haid begini cara mandi janabatnya gimana dan sebagainya. Nah, syukurnya dulu pernah belajar gitu di pesantren, jadi ya alhamdulillah bermanfaat untuk istri saya dan mungkin nanti anak saya yang perempuan. Jadi fardu kifayah secara hukum. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri makna haid, hikmah haid, kemudian hukum. Nah ini tadi hukum ya. Fardu ain bagi perempuan, kemudian bagi laki-laki fardu kifayah. Kemudian nih warna-warna haid nanti Bapak Ibu-ibu sekalian sudah mengetahui sendiri ya. Kemudian kapan waktu wanita itu pertama kali haid ya. Itu haid itu berapa lama ya. Ada yang paling dikit sehari semalam, ada yang paling lama 15 hari ya. Bahkan ada juga yang 1 bulan 2 kali, yang itu nanti kena penyakit ya atau gangguan ya, hormonal dan sebagainya. Waktu putus haidnya juga nanti boleh dibaca sendiri saja. Dan khususnya perempuan sudah paham. Kita akan masuk ke dalam apa saja amalan-amalan yang dilarang ketika seseorang itu haid. Yang pertama adalah sholat. Tapi kalau kemudian nanti kita itu membaca Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 222 itu, ada satu amalan, satu perbuatan yang sangat dilarang, tegas di ayat itu, yaitu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan atau suami istri. Tapi kita masuk ke sholat dulu. Ya. Ini PowerPoint saya masuk kan, Triton ya? Iya, masuk Ustadz, kelihatan. Masuk ya? Type. Ya, ini saya sebenarnya mikrofon saya mau tak colokin ke laptop, tapi kok laptopnya error. Jadi nyoloknya ke HP. Jadi ada dua, suaranya lewat HP ini. Baik. Pertama yang dilarang ketika sholat adalah ketika haid adalah sholat. Ya. Diharamkan sholat ke atas wanita yang sedang haid. Ya, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Ya. Bahkan kalaupun dia melaksanakannya pun tidak sah. Kemarin kan sempat di bab pembahasan kemarin waktu pembahasan wudhu 2 pekan lalu, sempat kami singgung bahwa untuk mengingatkan seorang perempuan itu terkait kewajiban sholat, maka boleh dia itu ketika waktunya sholat, dia kemudian mengambil wudhu, walaupun itu wudhu secara badaniyah, secara ibadah tidak terima. Dan kemudian dia duduk di tempat sholatnya, duduk saja di rumahnya, ya, tidak ngapa-ngapain, melainkan cuma hanya sekedar zikir, mengingat bahwa ini waktunya sholat. Itu diperbolehkan oleh ulama. Tapi kalau sholat secara gerakannya, secara syariatnya, dilarang oleh syariat. Ya. Ya. Baru kemudian nanti akan ada pembahasan kalau kemudian sudah 1 rakaat sholat. Kemudian keluar haid, bagaimana Ustadz ya? Itu nanti ada beberapa pembahasan. Ya. Ini nanti boleh dibaca sendiri ya, biar cepat. Ya, sekarang kenapa sih sholat itu nggak boleh bagi perempuan yang sedang haid? Yang pertama, ketika kita belajar tentang medis, maka sebelum kita ke medis, Mas Ridwan dan sebagainya, ayah bunda abang kakak sekalian, syariat itu diturunkan dengan tujuan 5. Maka nanti ada bab namanya maqasidus syariah. Tujuan diturunkan syariat itu ada 5. Yang pertama hifdzun nasl, hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas, menjaga
jiwa. Yang kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang terakhir itu astagfirullah, saya lupa. Ya, jadi syariat itu juga seperti itu. Jadi untuk menjaga maksud syariah itu untuk kebaikan. Sebenarnya seluruhnya untuk kebaikan. Nah, kemudian kenapa sholat perempuan itu nggak boleh sholat? Yang pertama adalah kalau kemudian dia sholat, gerakannya kan naik turun dan sebagainya, maka nanti terdorongnya darah ke rahim dalam jumlah yang besar. Sehingga nanti akan menyebabkan pendarahan. Akan terjadi banyak darah yang keluar daripada bubul seorang perempuan. Ya. Ini dijelaskan dalam buku Sehat dengan Ibadah. Sebenarnya kalau kita pelajarin banyak hikmah-hikmah syariat itu, wudhu, berkata baik, kemudian jujur, itu sebenarnya ngefeknya tuh ke dalam tubuh kita. Kalaupun kemudian syariatnya dah larangan, itu sebenarnya juga ngefek ke dalam tubuh kita. Ya. Bagaimana kita itu tidak diperbolehkan hasad, tidak diperbolehkan dengki, tidak diperbolehkan bohong. Itu sebenarnya maksud syariah itu sebenarnya salah satunya adalah ke jiwa kita, bahwa itu sebenarnya menyebabkan kita gitu. Makanya kan ada banyak penelitian gitu. Orang kalau nggak mau jantungan ya jangan sering marah, jangan gampang marah. Padahal Islam juga sama, melarang kita untuk gampang marah. Makanya ini salah satunya haid itu dilarang, sholat itu dilarang bagi wanita haid adalah pertama supaya tidak terdorongnya darah kebanyak ke dalam rahim. Nanti akan terjadi banyak darah yang kedorong ke rahim, kemudian menggugur, menstruasinya tambah banyak. Nanti tambah lemes dan sebagainya. Kemudian juga berpotensi menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi itu hikmah Allah melarang kita itu sholat bagi wanita haid. Dan tidak ada kodok. Tidak ada kodok bagi wanita yang haid ketika dia berhalangan untuk tidak sholat. Jadi seperti itu. Ini saya mohon maaf nih Mas Riton, saya sambil garuk-garuk badan. Jadi ini saya habis bekam belum sempat mandi. Ini gatal nih keringetan. Jadi seperti itu. Baik. Larangan selanjutnya adalah berzikir dan membaca Al-Quran. Nah ini yang kita sempat bahas 2 pekan lalu. Ada beberapa ibu yang bertanya, Ustaz, di maksurat, di zikir pagi, atau mungkin yang mengamalkan rotib, ya, rotibul haddad atau yang apa sebagainya itu kan ada potongan-potongan ayat Quran, Ustaz. Boleh nggak Ustaz baca itu? Nah, maka ulama itu, saya tadi baca di Fiqh ala madhahibil arba'ah, fikih perspektif 4 madhab, karangan Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, itu hampir mayoritas mengatakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah menjadi zikir-zikir harian yang disebutkan dalam ma'thurat atau hisnul muslim atau rotibul haddad dan sebagainya, maka diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah baca Quran yang full Arab. Ada beberapa ulama yang masih membolehkan kalau itu Qurannya atau mushafnya masih ada bahasa lain, ada terjemahannya. Ya. Itu pendapat Imam Maliki. Ya, ini kan ada terjemahannya nih. Ya, ada pendapat. Jadi kalau masih ada terjemahannya, maka masih diperbolehkan di mazhab Maliki. Ya. Tapi secara umum para ulama tidak memperbolehkan. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kemudian yang kemarin kita sempat bahas, ini hafidhah Quran. Haid itu hampir 2 bulan. Seorang hafidhah Quran itu, kalau dia tidak murojaah, sehari aja. Kalau dia udah kebiasaan, seringkali nggak lancar itu akhirnya kebiasaan itu. Ya. Maka beberapa ulama membolehkan asal tidak diucapkan, tidak dilafadzkan dalam lisan. Jadi ngajinya dalam hati. Ya. Jadi seperti itu. Jadi larangan yang kedua adalah berzikir dan membaca Al-Quran. Tapi zikirnya itu juga membaca Al-Quran ya. Zikir itu masih diperbolehkan. Ya. Membaca apa zikir? Tasbih, tahmid, kemudian basmalah, doa-doa dan sebagainya.
ya. Membaca buku-buku fikih dan sebagainya. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersandar di badannya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau membaca Al-Quran. Dan Aisyah saat itu sedang haid. Jadi beliau mendengarkan Al-Quran. Ya. Jadi masih boleh. Atau saat mendengarkannya via murotal boleh. Ya. Jadi seperti itu. Kalau membaca lebih baik lewat hati. Jadi seperti itu. Kemudian juga diharuskan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran dengan cara melihat dengan mata atau menghayatinya dalam hati. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga boleh meletakkannya, tapi beberapa ulama sepakat tidak boleh menyentuh langsung. Jadi harus pakai pembatas. Entah pakai sarung tangan atau ya ditaruh di buku dulu baru ditaruh gitu ya. Jadi nggak langsung gitu. Bukanya boleh pakai kayu atau apa. Ya. Seperti itu. Kemudian, adapun membaca dengan lidah bagi wanita yang sedang haid, maka terdapat perbedaan pendapat. Ya. Imam Syafi'i sepakat tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan wanita itu membaca, baik suaranya itu didengar atau tidak. Ya. Melainkan zikir-zikir yang sudah menjadi potongan-potongan ayat. Ya. Maka nanti ada pembahasan saat jimat, beberapa jimat itu kan ada potongan ayat yang percaya jimat. Ya. Boleh nggak baca jimat? Ya itu nanti bab lain lagi Mas Ridwan ya. Nanti kita bahas lain selain di waktu lain. Baik. Kita kemudian masuk ke dalam pembahasan puasa. Pembahasan larangan bagi wanita haid, yaitu puasa. Yang ketiga. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid untuk berpuasa. Sama baik itu puasa sunnah maupun fardu. Kalaupun dia tetap puasa, maka tidak sah. Tapi lebih baiknya adalah syariat menjelaskan tidak diperbolehkan wanita itu berpuasa. Ya. Dan itu perlu dikodok. Ya. Bagaimana hadis Muslim, apabila yang haid menimpa kami, maka kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengkodok puasa. Namun kami tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini nanti pembahasan khusus, ini permasalahan khusus ketika berpuasa, kemudian haid dan sebagainya. Itu boleh dibaca sendiri saja. Karena poin pembahasan kita adalah larangan-larangan dan hikmah di baliknya. Maka hikmah seorang perempuan itu tidak disyariatkannya berpuasa ketika haid adalah yang pertama, kondisi orang perempuan yang sedang haid itu sedang rentan. Yang itu dia tuh lemah, lesu, migrain, nyeri perut. Ini kalau yang sudah punya istri biasanya mengalami nih. Kalau sudah masa-masanya haid itu, wah, kita suruh mijet-mijetin tuh. Nih, saya ngalamin itu. Mas itu sudah nikah belum Mas ya? Belum, Ustaz. Oh, belum. Mungkin belum mengalami tuh. Jadi seperti itu. Jadi perempuan itu ketika haid rentan, lemah, lesu, dan banyak kelemahan-kelemahan, pusing juga, migrain, nyeri perut dan sebagainya. Yang kemudian juga banyak kehilangan zat besi. Dan kenapa nggak boleh puasa juga? Karena kalaupun dipaksakan puasa, kemampuannya itu nggak sempurna, nggak bisa totalitas. Maka Islam itu luar biasa gitu ya, melihat bahwa makanya diberikan rukhsah, boleh ganti. Dan di fikih itu ada penjelasan, Allah itu marah, Allah itu jengkel sama orang dari kasih rukhsah, tapi nggak mau ngambil. Itu yang repot itu, orang tuh suruh contoh lagi musafir, sekian jarak boleh kosor, dia nggak mau kosor, atau boleh jamak, dia nggak mau jamak, dia pengen tetap sholatnya on time, tepat waktu. Nah itu ada satu pepatah, satu ungkapan itu bahwa Allah itu marah, dikasih keringanan kok nggak mau, kan gitu bahasanya. Orang dikasih, orang koruptor masuk penjara, contoh ya, maksudnya orang dihukum, dikasih keringanan, saya nggak mau, saya tetap mau ini ya kan, oh, ini gimana sih cara berpikirnya kan nggak masuk. Jadi
Rukhsahnya adalah seperti itu, boleh mengganti di waktu lain. Kemudian apa larangannya adalah tawaf di Ka'bah. Urutan-urutan kemudian dalam urutan umroh dan haji, biasanya kan tawaf. Tapi ketika orang yang haid tidak diperkenankan untuk tawaf. Tetapi untuk amaliyah-amaliyah umroh dan haji lainnya tetap dilakukan. Tapi diharamkan baginya untuk tawaf. Maka Rasulullah SAW bersabda di Aisyah radhiyallahu anha, itu ketika Aisyah didatangi haid. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang hukumnya. Maka Rasulullah menjawab, lakukan apa yang telah dilakukan oleh seorang yang berhaji, kecuali jangan bertawaf di Ka'bah, sehingga kamu bersuci. Jadi ini larangan bagaimana diharamkan bagi perempuan haid untuk tawaf ketika umroh atau ketika haji. Kemudian, tapi tetap dia harus melakukan sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melontar jumroh dan sebagainya. Nah, kemudian apa nih? Apabila seorang wanita telah menyempurnakan ibadah haji dan umroh, lalu dia ditangi haid yang berterusan sehingga saat hendak balik ke negerinya, dia boleh balik tanpa melakukan tawaf wada. Ya. Jadi awalnya tawaf, di akhirnya karena dia haid ya sudah nggak usah tawaf gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian larangannya yang selanjutnya adalah lewat atau sekedar duduk di dalam masjid. Masjid itu suci. Ya. Dan seorang perempuan itu yang sedang haid, Allah mengatakan berfirman di surat Al-Baqarah itu adza, kotoran, sedang tidak suci. Ya. Maka tidak boleh masuk atau lewat ke dalam masjid. Kecuali beberapa ulama menjelaskan kalau darurat. Kalau darurat, contoh, dia harus melihat ada anak kecil atau orang tua yang sedang butuh pertolongan. Saat itu nggak ada yang mampu menolong dia. Itu darurat itu. Ada ibu-ibu jamaah gitu, ketinggalan gitu kan, udah pada pulang dia sendirian, tiba-tiba jatuh, atau kena stroke atau apa, naudzubillah min dzalik. Nah, darurat boleh itu masuk. Kecuali darurat. Maka tapi tetap secara umumnya diharamkan bagi seorang perempuan untuk lewat atau duduk di dalam masjid. Kalau hanya emperan yang tidak masuk ke dalam area masjid maka diperbolehkan, ya. Maka ini hukum haram. Hukumnya haram wanita haid duduk di dalam masjid. Sekalipun di padang tempat orang ramai menunaikan sholat sunnah hari raya. Ini pendapat yang ini. Jadi walaupun ada juga pendapat bahwa boleh untuk bersama-sama bersenang-senang ketika hari raya, tapi ya rada ke belakang gitu ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, suruhlah keluar wanita-wanita dan anak-anak gadis yang berada di dalam rumah kepada sholat 2 hari raya, supaya mereka dapat menyaksikan kebaikan dan surah mukmin. Dan jauhilah wanita haid daripada musola, tempat lapang sholat hari raya. Ya. Jadi itu nanti banyak penjelasan. Tapi ya intinya adalah semua sepakat tidak boleh masuk di dalam masjid. Ya. Nah ini baru kemudian masuk ke dalam bab berhubungan badan suami istri, yaitu bersetubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang mahid, tentang haid. Maka Allah berfirman kepada Muhammad, "Qul," maka katakanlah wahai Muhammad, "huwa adza," itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jangan campuri perempuan ketika kotor, ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yun, dan jangan campuri mereka juga ketika sampai mereka suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat, orang yang kembali kepada Allah dan yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka haram bagi seorang suami untuk menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid.
Dan juga diharamkan bagi seorang istri yang sedang haid untuk membiarkan suaminya menyetubuhinya. Ini harus sama-sama tegas. Seringkali kan kondisinya, kalau kita dulu pernah dengar kabar-kabar istri seorang bapak seorang ustadz ya, itu kemudian minta istrinya, istri halal gitu, untuk berhubungan badan ketika haid. Dan ini haram sebenarnya, dalam Islam haram. Ya. Walaupun dalam tadi ketika saya baca di medis, itu ada beberapa dokter membolehkan. Tapi ya kita kan tetap harus mengikuti secara total syariat. Ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah hindari area antara lutut dan pusar. Itu maksudnya apa? Kemaluan dan paha. Maka Rasulullah SAW ketika itu ada hadis supaya Aisyah itu menutupi pahanya itu dengan kain. Ya. Karena seringkali kan maaf, nafsu laki-laki itu kan tidak menentu. Jadi sebenarnya syariat kemudian membolehkan dengan cara apapun selain lewat hubul seorang perempuan. Ya mungkin yang sudah suami istri sudah paham itu dengan cara apapun itu ya. Jadi seperti itu. Makanya oleh itu tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Ahad untuk melakukan kemungkaran bersetubuh ketika haid. Ya. Larangan ini ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kemudian maka ada ulama itu menyimpulkan bahwa yang melakukan tersebut, yang berhubungan badan ketika haid, maka dianggap melakukan dosa besar. Ya, kemudian apa? Dan sesiapa yang menghalalkan setubuh dengan wanita haid dihukumkan kafir. Ini naudzubillah min dzalik. Maka lebih baik kita taat sama syariat. Enggak usah berhubungan badan ketika haid. Sabar. Suaminya suruh belajar sabar. Makanya di Islam itu, ibu-ibu sekalian, suruh kita itu perbanyak puasa. Khususnya di tanggal Ayyamul Bid 13, 14, 15. Itu kan kalau sebenarnya dijelaskan ulama itu tanggal 13, 14, 15 itu bulan itu sedang dalam kondisi gerhana. Yang dimana bumi dan bulan itu saling tarik-tarikan. Ketika kondisi bulan itu gerhana, dia menarik air laut. Makanya sering terjadi pasang. Nah, cuma yang ditarik itu kata ulama juga seringkali bukan hanya air laut untuk pasang. Tapi hawa nafsu kita pun ketarik. Seringkali laki-laki itu ketarik nafsunya. Perempuan juga sama. Makanya kemudian ada syariat untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15. Itu seharusnya adalah untuk menghindarkan kemungkaran. Menghindari kemaksiatan juga. Ya. Karena kalau udah bahasanya nafsu itu masing-masing gitu ya. Makanya man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bisyam. Maka yang tidak mampu menahan nafsu itu ya Nabi solusinya cuma satu, puasa ya. Nah ini makanya kemudian selain itu maka dihalalkan bagi suami dan istri itu dengan memuaskan nafsunya itu dengan apa ya tadi ya saya yang biasanya suami istri sudah paham gitu ya, asalkan bukan faraj atau kubul perempuan ya. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha berkata yang tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah menyuruh Aisyah untuk memakai kain, kemudian baginda menyentuhku sedangkan aku sedang haid. Jadi dengan cara lain, gitu ya, dengan cara lain, tidak ke faraj atau farji. Ya. Ini kemudian hikmahnya apa sih, Ustaz? Kok perempuan itu nggak boleh hubungan badan laki-laki perempuan? Pertama adalah resiko penyakit PMS, penyakit menular seksual. Bisa HIV, hepatitis, Hermes. Ini kalau kita baca di medis ya. Kemudian juga bisa jadi kehamilan. Kenapa? Karena ketika saya baca itu, sperma laki-laki itu mampu bertahan di dalam organ perempuan itu 7 hari. Bisa jadi ketika haid yang terakhir belum bersih, masih haid, masih mau pembersihan, itu
dia bertahan dan kemudian terjadi ovulasi, terjadi akhirnya kehamilan itu, ya, gitu. Kemudian apa? Infeksi jamur di kemaluan perempuan. Kemudian apa? Hikmahnya adanya endometriosis, ya, nyeri panggul kronis dan bisa jadi nanti menyebabkan kemandulan dan akhirnya salah satunya juga nanti infeksi saluran kemih. Ya. Maka syariat itu sekali lagi tadi ya, hifdzun nafas, menjaga diri dari segala mara bahaya. Ini syariatnya gitu, nggak boleh berumah badan, ya udah ikutin aja. Maka ada konsep tahu nggak tahu, masuk logika atau enggak. Kalau syariat mengatakan itu ya itu, nggak usah tawar. A jadi B nggak usah. Kalau A nyuruh, contoh syariat itu mengatakan pezina itu yang belum muhson, belum nikah, itu dicambuk 100 kali. Ya sudah, logika masuk atau enggak, ikutin saja. Karena itu secara hifduddin, hifdun nasalnya, apa nih, menjaga keturunannya itu lebih baik. Maka dengan dicambuk itu dia akan tobat. Nah, itu. Jadi kita belajar maqasidus syariah. Kenapa syariat itu diturunkan. Kemudian apa? Yang tidak boleh ketika haid adalah diceraikan. Tidak boleh. Ya. Ini untuk melihat ada kekosongan rahim dan sebagainya. Ini mandi wajib ketika sudah bersih dari haid. Dan ada juga beberapa poin yang saya belum sempat masukkan ke dalam PowerPoint, yang itu tadi saya baru baca di jilid 346, 456, larangan perempuan yang sedang haid, yaitu tidak dianjurkan perempuan yang sedang haid itu untuk menjawab azan. Ya. Tapi itu cuma pendapatnya Imam Hanafi. Kalau imam 3 madhab lain, itu masih membolehkan seorang perempuan yang haid untuk menjawab adzan. Tapi satu imam yang tidak membolehkan seorang perempuan haid menjawab adzan adalah Imam Hanafi. Jadi itu ya. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah juga tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid untuk sujud tilawah. Contoh, dia masjid samping rumah itu pakai toa, pakai speaker. Kemudian baca ayat-ayat sajdah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun gitu. Kemudian Allahu Akbar, semua pada sujud. Nah, dia dengar tuh. Nah, maka beberapa ulama menjelaskan tidak perlu seorang yang sedang haid untuk ikut sujud tilawah, ya. Kemudian, ya, larangan bagi perempuan yang haid salah satunya adalah mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Itu kenapa perempuan yang sedang seseorang yang sedang sakaratul maut tidak boleh didekati oleh perempuan yang sedang haid? Salah satu penjelasannya adalah malaikat takutnya tidak mau mendekat karena perempuan tersebut sedang kotor, ya, sedang tidak suci. Ya. Jadi itu tambahan-tambahan saja, termasuk juga itikaf. Itikaf tadi belum dibahas. Perempuan yang sedang haid tidak boleh itikaf. Contoh ketika sudah itikaf dapat 1 hari, kemudian dia haid, maka lebih dia diminta untuk pulang sampai haidnya bersih, baru kemudian dilanjutkan dengan itikaf kembali. Baik. Ya, mungkin itu nanti bisa dibaca sendiri bagaimana cara memastikan haid itu habis atau enggak, cara mandi jinabat perempuan yang setelah dapat haid, kemudian nanti juga ada pengenalan istihadah, darah istihadah dan sebagainya, boleh dibaca sendiri. Nanti saya minta Ustadz Rita untuk share di grup Quranic Happiness atau sudah santri. Cukup insya Allah. Ini sebenarnya tadi saya sampaikan ke Ustadz Rita, saya rada nggak tenang sebenarnya. Kalau di kampung saya itu kalau ada yang meninggal, itu seringkali kalau nggak, maaf ini norma sosial masyarakat itu kan kalau kita nggak ikut terlibat dalam pengurusan jenazah, kita tidak ikut dalam, ya bahasanya memandikan atau mungkin ikut-ikut bikin kuburan dan sebagainya, itu kan seringkali apa Mas, nanti diincim, bahasanya diincim. Wah, hati-hati itu nanti kalau meninggal, wah gitulah. Ini seringkali terjadi gitu. Makanya tadi saya bilang ke Ustadz Ritan, ini saya sebenarnya tetangga saya belakang rumah ini lagi ada yang meninggal. Mudah-mudahan saya diizinin. Jadi malam ini tahlilan sebenarnya karena masih dengan budaya tahlilan beberapa keluarga yang meninggal tersebut. Jadi saya izin barusan. Tapi ini setelah ini saya akan ke sana lagi. Gitu. Jadi mungkin
nggak ada sesi tanya jawab kali Mas ya, karena itu akan butuh waktu ya Mas. Nggak apa-apa Mas? Gimana Mas? Baik Ustadz, nggak Ya, apa-apa Ustadz. Ini juga nggak ada yang tanya di kolom ya. komentar Ustadz. Taib, taib. Alhamdulillah. Ya, ya. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asni Takim sebagai kepala operasional. Sebenarnya juga masih sama-sama belajar terkait fikih ini. Pernah belajar, tapi mungkin banyak lupanya karena nggak diamalkan, karena itu masalah haid. Ya, jadi harus buka-buka kitab lagi. Ya mungkin tadi ada beberapa pembahasan yang mungkin tidak kurang mengena atau kurang maksimal. Ya saya sebagai yang diamanahkan untuk menyampaikan ini mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat bagi Al-Fakir dan seluruh yang mendengarkan di kajian Zoom Sejuta Santri pada malam hari ini, dan kurang happiness. Aktafi bihadzal qadar, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya kembalikan ke Ustaz. Baik, ya, baik terima kasih Ustadz Ahsan yang telah sharing ilmunya pada malam hari ini. Eh, Belajar mengenai haid ini tidak melulu tentang perempuan. Hukum belajar haid ini merupakan fardu ain bagi perempuan karena akan mengalaminya. Tetapi dengan laki-laki bagaimana hukum belajar haid ini adalah fardu kifayah yang kita bisa berbagi ilmu ke istri, ke anak perempuan, ke ibu, ke saudari-saudarinya yang belum tahu tentang hukum haid agar nantinya bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Eh, Mungkin itu saja dari saya. Kita cukupkan pengajian kajian pada malam hari ini Quranic Happiness dengan tema hal-hal terlarang ketika haid dan hikmah di baliknya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa diamalkan, bisa ditularkan kepada saudara-saudara kita untuk menjaga dirinya, ada hikmah di balik larangan-larangannya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, terima kasih Bunda Maimunah. Terima kasih Ayah Bunda Abang Kakak sekalian yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Izin live Ustaz. Silahkan, silahkan. Terima kasih.